Well. Good morning, good afternoon, good evening, and wherever you are. And welcome back again to my channel. And with me, Mr. Tigor. So, today we are going to learn about simple present. So, what is simple present? So, don't skip this video and keep watching. Okay, today we are going to learn about simple present. And before we start the lesson, don't forget to like, subscribe, comment, and share this video. Okay, let me start. So, what is simple present? And what is the function of simple present? And also, when we use it? So, simple present is the first tenses will you learn in English grammar. Here is it. I have written some explanation about simple present. Okay, I will explain in bahasa Indonesia. Simple present. Kita harus pahami dulu maknanya atau mengerti dulu apa sih yang dimaksud dengan simple present. Kata simple. Simple merupakan sederhana. Sedangkan present itu bentuk waktunya, yaitu bentuk waktu sekarang. Jadi, bisa kita simpulkan simple present adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan atau yang kita gunakan di waktu sekarang. Ingat ya, sekarang, now. And now, the function. Pertama, untuk to express fact atau truth. Yang namanya fact atau truth itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Dan fact itu nggak bisa terbantahkan. Contohnya adalah matahari terbit di sebelah timur. Itu merupakan kebenaran atau fakta yang nggak bisa dibantahkan. Kemudian, 1 tahun ada 12 bulan, itu merupakan fact. Dan 1 minggu ada 7 hari, itu merupakan fact. Kemudian, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, itu merupakan fact atau truth. And ada juga Presiden ke-7 Indonesia adalah Mr. Joko Widodo, itu merupakan fakta. Itu fact ya. Lanjut, to express general statement. Statement itu bisa pernyataan atau pendapat umum ya. Yang namanya statement itu bisa iya, bisa tidak, bisa pro, bisa kontra. Contohnya misalnya, the cat are better than dogs. Mungkin some people say cat are better, but some people say dog are better. Itu tergantung orangnya. Tergantung orangnya dari mana dia melihatnya. Yang namanya pendapat kita nggak bisa memaksa, yaitu nggak bisa kita harus sama. Itu general statement. Berikut, to express habitual action atau daily activity. Habitual action itu artinya kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang atau rutinitas yang kita lakukan. Misalnya mandi, makan, tidur, BAB, BAK, terus belajar, dan lain sebagainya. Intinya kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang atau rutinitas yang kita lakukan. Terus, berikut, form. Untuk kalimat positifnya itu subjek plus verb 1 diikuti S atau IS dan objek. Perlu diketahui atau perlu dipahami, untuk penambahan kata S atau IS itu hanya untuk kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it, dan hanya dipakai ketika kalimatnya berbentuk positif. Sedangkan di negatif dan interrogatif dia kembali ke bentuk semula. Ingat ya, saya ulangi lagi, untuk penambahan kata S dan IS itu hanya untuk kata ganti orang ketiga atau hanya untuk subjek she, he, it atau noun. Sedangkan untuk negatifnya dia kembali ke semula dan bentuknya tunggal ya. Kemudian untuk negatifnya itu rumusnya subjek plus do atau does diikuti oleh not, diikuti oleh verb one dan objek. Untuk penggunaan do dan does itu berdasarkan subjeknya juga. Untuk do itu kita gunakan
ketika subjeknya I, you, we, they. Ingat ya, untuk do kita gunakan ketika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan does kita gunakan ketika subjeknya she, he, it atau noun. Ingat ya, ulangi, untuk does itu kita gunakan atau kita pakai ketika subjeknya she, he, it atau kata ganti orang ketiga tunggal. Dan untuk interrogatifnya atau questionnya itu simple sekali. Itu simple, hanya dibalik auxiliary verbnya do atau does-nya dulu diikuti oleh subjek dan verb one dan diikuti oleh objek. Oke ya, contohnya seperti ini. We study English now. Ini bentuk positifnya. Katanya nggak berubah ya, karena kan dia jamak. Sedangkan untuk negatifnya, we don't study English now. Don't di sini adalah singkatan dari do not. Ya, do not disingkat aja don't. Sedangkan kalau does not disingkat menjadi doesn't. Negatifnya, we don't study English now. Artinya negatif itu tidak ya. Kami tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Kemudian untuk pertanyaannya atau interrogatifnya atau questionnya dibalik, do-nya dulu baru diikuti oleh subjek dan diikuti oleh kata kerjanya atau verbnya dan diikuti oleh objeknya. Do we study English now? Apakah kami belajar bahasa Inggris sekarang? Ini kalau dia menggunakan do. Sekarang kalau kita balik, kalau dia menggunakan kata atau subjek kata ganti orang ketiga tunggal, misalnya she misalnya she studies English now, maka kata kerjanya kita tambahkan es di belakangnya ya, kita tambahkan es. She studies English now. Sedangkan untuk negatifnya dia kembali ke semula. Seperti ini contohnya, she studies English now. Seperti ini. Sedangkan untuk negatifnya dia kembali ke bentuk semula, yaitu she doesn't study English now. Seperti itu ya. She doesn't study English now. Ingat tadi penggunaan do dan does. Do itu ketika subjeknya I, you, we, they. Sedangkan untuk does itu kita gunakan ketika subjeknya she, he, it. Kemudian untuk pertanyaannya tadi dibalik, does she study English now? Apakah dia belajar bahasa Inggris sekarang? Oke ya, serasa mudah untuk dimengerti. Kemudian time signal atau keterangan waktunya. Untuk simple present, keterangan waktunya yaitu always, selalu, ada usually, biasanya, often itu sering, sometime kadang-kadang, ada seldom itu jarang, never tak pernah, ada everyday setiap hari, dan now sekarang, every week, ada every month, ada every year. Artinya sekarang. Ya, sekarang. Untuk lebih jelasnya penggunaan kata is dan is, nanti akan jelaskan lebih dalam lagi, karena kebanyakan kita seringkali gagal fokus di sininya. Oke, based on my explanation before, we use s or es when the subject is the third person, that is she, he, it, or noun, and the subject is single atau tunggal dan hanya digunakan untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan pertanyaan kembali ke bentuk awal atau semula. Dan ada beberapa tahapan untuk penggunaan kata s dan es. Yang pertama untuk kata yang berakhiran ss, sh, ch, x, dan o. Misalnya kata kiss. Kiss itu berakhiran ss, maka ditambahkan es. Berarti menjadi kisses. Sedangkan miss, tambahkan es menjadi
Mrs. Was. Terakhiran SH, tambahkan ES menjadi washes. Dan seterusnya, ada kata finish, stitch, fix, ditambahkan S menjadi fixes. Make menjadi mixes. Relax menjadi relax, ya. Kata go menjadi goes. Dan ada kata does. Does di sini bukan berarti dia auxiliary verb, tapi mengerjakan atau melakukan, ya. Misalnya she does her homework. Dia mengerjakan PR-nya, seperti itu ya. Jadi untuk kata yang berakhiran SS, SH, CH, X, dan O itu ditambahkan ES. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran Y namun sebelumnya huruf vokal, cukup ditambahkan S. Maksudnya sebelum kata Y ini itu huruf vokal ya, atau huruf hidup. Huruf vokal kan A, I, U, E, O, itu sangat mudah untuk dipahami. Misalnya ada kata buys, ditambahkan S ujungnya menjadi buys. Seperti ini. Play menjadi plays, say menjadi says, pray menjadi prays. Seperti itu ya. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran Y namun sebelumnya huruf konsonan, kebalikan dari ini tadi. Kalau ini tadi huruf vokal, yang ini huruf konsonan. Huruf Y tadi digantikan dengan huruf I atau I, ya. Misalnya ada kata lady menjadi ladies, ya. I-nya, maksudnya kata Y tadi diganti dengan I. Study menjadi studies, carry menjadi carries, and replay menjadi replays, and try menjadi tries, and fly menjadi flies. Intinya kalau teman-teman sering berlatih, terutama untuk speakingnya, saya rasa the nextnya makin bagus. Okay, any question so far? If you any question, comment below. And thank you so much for your attention. And don't forget to like, subscribe, comment, and bye-bye.